Berikut, kelompok ini belum ada nih, kelompok ini belum. Oh ya. Ya. Sebut nama. Ya, saya Tiara dari kelas 12 Depok. Tiara. Saya mau nanya, kalau sekarang ini kan kita udah sering ditanya mau kuliah di mana, Ya. mau ngambil jurusan apa. Ya. Sedangkan kalau di Jakarta, negeri cuma ada beberapa. Sedangkan yang paling bagus itu dari yang bagus sampai yang paling bagus ada di luar kota. Nah, banyak orang tua yang udahlah nggak usah di luar kota, di sini aja. Gitu. Banyak orang tua yang menentang kemauan kita, sedangkan kita berpikir kita mau sukses di sana gitu. Nah, gimana cara kita meyakinkan orang tua yang nggak mempercayai kita sepenuhnya untuk kita keluar kota? Nah, menurut orang tua lingkungan, entah pergaulan atau di sana sudah bisa dikontrol oleh orang tua, main atau segala macam. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Tiara. Bagus. Tiara. Kalau orang tua sekarang pada posisi itu, you have time maybe for 4 months or 5 months. Mempunyai waktu 4 bulan. Yakinkan sebelum ujian nasional atau sebelum nanti lo tes perguruan tinggi, bahwa lo sekarang bisa meyakinkan mandiri. Caranya, bangun tidur nggak pakai dibangun tidur. Jamnya makan nggak pakai disuruh. Jamnya mandi, jamnya main, jamnya belajar. Kalau sampai lo ujian nanti dalam posisi yang bagus, pasti begitu ujian, aku udah berubah banyak kan? Aku kayaknya akan bisa di luar kota. Dan memang kalau orang-orang yang tua yang baik 3 bulan pertama anak itu masih suka ditengokin. Itu untuk memastikan anaknya aman nggak di sana. Nah cuma memang sekarang nih sebelum mau ujian, kamu harus coba dulu bawa ke atas. Nah kalau sekarang kamu bangun tidur dibangun dulu, seragam dicuciin dulu. Apalagi maaf ya yang perempuan, android kamu masih dicuci sama orang tua, sama mbak lain. Gimana lo mau ngajakin nanti kuliah? Yang laki-laki juga begitu. Ada orang tua, ada bapak mama aja rambut nggak karuan, badan bau tiap hari. Jangan. Nah jadi, lo tunjukin bahwa lo udah bisa mengelola diri ya. Nah kalau itu, walaupun orang tua cuma paksa, karena teman-teman, aku sekarang makin cantik, badanmu makin sehat, yang nama baik-baik mah. Udah, selanjutnya orang tua bahkan sebenarnya maaf. Orang tua senang kalau lihat kamu jauh, kamu mesti kenapa? Jauh. Iya itu mereka pura-pura ya dia, padahal kalau anak udah senang, ya udah enak kita seperti anak yang lain. Sebenarnya kata gitu. Tapi lebih enak kalau dia dekat. Tapi kalau kamu keras mau jalur apa? Kamu buktikan bahwa kamu bisa sukses. Karena kalau kamu gagal, yang lebih kamu sendiri. Jelas Tiara? Oke. Tepuk tangan buat Tiara. Dari sini. Yes. Kan kamu boy. Lam. Mikrofon. Boleh. Ya, siapa namanya? Lovandra. Ya, silakan. Ya, jadi saya di sini mau minta saran ya sama Pak Dedi. Ya. Apa aja sih Pak langkah kita untuk memotivasi diri sendiri agar kita berubah dari diri kita yang terpuruk ke pemikiran yang lebih maju? Ya. Itu pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan saya yang kedua, Ya. bagaimana cara bijak untuk mengurangi bahkan menghilangkan kebiasaan negatif di pergaulan zaman sekarang ini Pak? Oke. Jujur aja saya lagi masa terpuruk-terpuruknya gitu loh Pak. Jadi saya kesana buat ngembangin diri saya gitu Pak. Ya. Tepuk tangan buat Lovandri. Lovandri ya? Lovandra. Panggilannya? Andra. Pertanyaan lo dahsyat. Tepuk tangan buat Lovandra. Yang pertama, bagaimana memotivasi diri ya supaya mencapai sukses. Yang kedua, bagaimana bangun dari keterpurukan. Bangkit dari kegalauan.
Kalau bahasa anak sekarang, Dra, kalau lu mau sukses, lu harus yakin bahwa lu juga pantas hidup sejahtera. Jadi, Dra, hidup nyaman itu bukan cuma milik orang tertentu, Dra. Kayak itu cucunya Soeharto, apa enak kemudian ketangkep? Kagak. Di lain sisi kita kan lihat dia happy kan, duit nggak habis 7 keturunan. Tapi apa yang terjadi? Tidak harus keluarga cendana saja yang sukses. Banyak kok. Saya kemarin di Jogja, bapaknya tarik beca, anaknya lagi menyelesaikan skripsi. Di mana? Universitas Esa Unggul, Jakarta kok. Bapaknya tarik beca di Jogja. Jadi sukses itu bukan buat nyokap, bokap, temen lu, tapi buat lu sendiri. Kalau lu udah punya kesadaran bahwa nanti hidup gua tergantung usaha gua, lu pasti gak akan peduli yang jelek-jelek. Gua bakal mau sukses karena gua gak mau susah. Jelas? Itu jawaban pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana keluar dari kegalauan yang ada sekarang? Ada sebuah cerita masa lalu hikayat. Ada raja yang sulit menghadapi berbagai masalah. Kata raja itu, hai penduduk negaraku, kalau ada yang berhasil mengatasi kesulitanku, akan aku kasih hadiah putri yang paling cantik kekuasaan sebagian negaraku. Akhirnya semua ikut sembara itu. Yang menang, yang memberikan sebuah cincin. Di dalamnya seperti cincin kawin ada tulisannya apa? Semua akan berakhir. Artinya, if you got success, jangan terlalu happy kalau lu sukses, karena sukses itu akan berakhir. Ketika juga lu terpuruk sekarang ini, jangan lu sedih berkepanjangan. Terpuruk lu ini akan selesai, karena hidup berjalan seperti kurva normal. Hidup berjalan seperti kurva normal. Kamu ini sekarang secara psikologi, secara jasmani kamu lagi puncaknya di 16 tahun. Secara fisik, nanti mulai 17 tahun itu kamu akan menurun secara fisik loh. Secara ekonomi itu lagi fisik sekarang. Semua minta duit, tapi nanti mulai kamu gajian, umur 40, 50 kamu lagi puncaknya. Nanti turun lagi. Jadi dalam hidup akan ada akhirnya. Termasuk kalau lu sekarang lagi galau, lagi ada di bawah, lu jalanin aja dengan cara pemikiran, gue bisa sukses. Caranya, makanya yang tadi networking, pertemanan, lu cari teman yang baik, lu ajak ngomong orang yang baik. Nanti makin bagus lu cari tempat curhat yang baik, lu bakal keluar dari yang baik itu lebih cepat. Tapi kalau lu salah nyari teman, akan lebih dalam aja. Makanya, tapi maaf, itu bukan tergantung orang, tergantung lu sendiri. Ya, jadi bagaimana kita bisa keluar? Caranya macam-macam, tergantung kasusnya. Saya nggak bisa kasih caranya, tapi saya kasih kuncinya. Kuncinya apa? Everything will be finished. Lo gue. Jadi semua akan ada akhir. Jelas sudah? Tepuk tangan buat jawaban Anda. Oke? Wih, dua pertanyaan. Yang sudah duluan bos, kacamata berikutnya ya. Yang depan Lokandra, itu tuh betul. Depannya Lokandra. Nah,